teman-teman. Nah, saya Welara Agustin Jerubu dari SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng kelas 11 MIA 2. Pada kali ini, untuk tugas fisika, saya membuat sebuah alat peraga sederhana, yaitu air mancur tanpa listrik. Apakah pembuatan alat peraga sederhana ini dari saya dapat berhasil? Ataukah tidak ya? Nah, mari kita simak sama-sama videonya. Sekarang kita mulai ke proses pengerjaannya. Nah, pertama, 3 botol tadi akan saya labeli dengan nomor 1, 2, dan 3. Nah, botol ini akan saya labeli nomor 1, ini 2, dan ini 3. Seperti ini. Nah, botol-botol ini akan kita susun seperti ini. Sebelum memotong botol nomor 3 ini, saya akan melubangi kedua tutup botol, yaitu botol nomor 1 dan juga botol nomor 3. Nah, nantinya untuk kedua lubang dari tutup botol itu akan saya masukkan sedotan ini. Nah, untuk botol yang ketiga tadi, teman-teman, kita hanya memerlukan sedikit ini saja. Nah, lalu ini akan kita sambungkan. Lemnya sudah kering, maka di sini alat peraganya sudah jadi. Tetapi kita akan coba apakah alat peraga yang saya buat ini berhasil ataupun gagal. Nah, kita akan masukkan air. Nah, air ini akan berjalan melalui sedotan ini sehingga jatuh ke botol yang kedua. Nah, pada posisi keadaan awal ini, nah kita bisa asumsikan bahwa tekanan yang ada di dalam dan juga di luar botol itu sama. Tetapi tentu saja tekanan akan berubah ketika kita memasukkan tambahan air atau kita memasukkan air ke dalam botol yang ini. Nah, tekanan yang ada dalam botol ini nantinya akan berpindah ke botol yang pertama ini. Sehingga nanti terjadilah air mancur tanpa listrik. Tetapi sayangnya pada alat peraga yang saya buat ini ya ada kegagalan, teman-teman. Di sini mungkin saya ada salah melakukan beberapa hal sehingga tidak seperti yang kita harapkan bahwa airnya menjadi air mancur, tetapi di sini masih ada kenaikan sedikit air. Walaupun alat peraga saya tidak bisa menghasilkan air mancur seperti yang kita harapkan, tetapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa air pada sedotan ini sedikit naik, teman-teman. Padahal awalnya di dalam sedotan yang ini, sedotan yang menghubungkan botol 3 dan juga botol 1 ini, tidak ada air sama sekali. Tetapi ketika kita masukkan air ke botol 2, ke botol 2 melalui sedotan ini dan melalui botol 3 ini, nah, air naik ke sedotan yang menghubungkan botol 1 dan juga botol 3 ini. Ini adalah salah satu contoh penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tekanan udara di botol tengah sekarang lebih besar daripada tekanan udara di luar botol, sehingga airnya bisa naik. Nah, tekanan udara yang lebih besar ini sekarang mendorong air mencari jalan keluar. Nah, air di sini mencari jalan keluar melalui sedotan yang menghubungkan antara botol 3 dan botol 1 ini. Teman-teman bisa lihat, walaupun tidak menjadi seperti air mancur yang kita harapkan, tetapi di sini air tetap mencari jalan keluar, yaitu melalui sedotan ini. Airnya sedikit naik di sedotan ini, teman-teman bisa lihat kan tadi? Nah, di mana seperti yang saya bilang, ini menjelaskan hukum Boyle, di mana hukum Boyle menjelaskan bagaimana kaitan antara tekanan dan volume suatu gas. Hukum Boyle berbunyi, pada suhu tetap, tekanan gas dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya.
Nah, dari hukum Boyle tersebut, maka berarti hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah konstan asalkan suhunya tetap. Nah, di sini tadi suhunya sama ya. Nah, pernyataan ini sesuai dengan persamaan P dikali V sama dengan konstan dalam hukum Boyle, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume. Teman-teman, setelah saya telusuri, ternyata penyebab saya gagal dalam percobaan ini adalah ternyata masih ada ya yang belum tertutup dengan sempurna. Teman-teman bisa lihat kan, airnya masih bisa keluar dari situ. Nah, itulah yang menyebabkan percobaan saya kali ini gagal. Tetapi tidak apa-apa. If we never try, how will we know, right? Kalau kita tidak pernah mencoba, bagaimana kita bisa tahu hasilnya? Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Welaran Agustin Jerubu, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.